Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ferran Torres diperkenalkan Barcelona siap debut di El Clasico. Ferran Torres resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Barcelona. Acara perkenalan Torres oleh Barcelona dilakukan di Camp Nou. Meski sudah diresmikan sebagai pemain baru Barcelona, tetapi Torres belum dapat didaftarkan di La Liga karena aturan gaji pemain. Torres juga masih menjalani proses pemulihan tahap akhir cedera yang didapatkannya saat membela timnas Spanyol. Namun dia menyatakan siap untuk debut di laga Piala Super Spanyol kontra Real Madrid pada 12 Januari 2022. Barcelona sudah kembali. Presiden Barcelona Joan Laporta memperingatkan klub-klub rival bahwa Barca sudah kembali. Laporta juga yakin Barca masih sanggup menarik minat pemain top. Keseriusan Barca berbenah terlihat setelah mendatangkan pemain muda berbakat Ferran Torres dari Manchester City. Selain itu, Barca masih dihubungkan dengan sederet pesepak bola top, salah satunya Erling Haaland di musim panas. Laporta tidak menutup peluang Barca akan mencoba menggait bintang Norwegia itu di masa depan. Dua hal yang membuat transfer Morata ke Barcelona. Dilaporkan Diario AS, proses transfer Morata ke Barcelona sudah berjalan 95% atau hampir selesai. Kesepakatan pribadi juga sudah terjalin antara kedua belah pihak, meski belum menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Hanya saja kepindahan ini masih menyisakan masalah. Juventus bersedia melepas Morata asalkan mereka sudah mendapat penggantinya. Masalahnya belum ada striker yang sudah dipastikan datang ke Turin sejauh ini. Satu hal lain yang menghambat transfer Morata adalah persoalan salary cap. Morata tak bisa langsung didaftarkan jika Barcelona belum mengosongkan alokasi gaji untuknya. Caranya dengan melepas pemain. Icardi makin dekat dengan Juventus. Masa depan Icardi di PSG tengah diterpa rumor kurang sedap. Dia disebut akan segera meninggalkan PSG karena bakal bergabung ke Juventus. Icardi dikabarkan tinggal selangkah lagi menuju Juventus pada Januari 2022 ini. Dirinya dikabarkan tinggal menunggu calon timnya itu melakukan penawaran kepada PSG. Seperti yang diketahui, Icardi memang menjadi bidikan selanjutnya untuk menggantikan Alvaro Morata. Mengingat Morata yang dipinjam dari Atletico Madrid hingga akhir musim ini tengah dikabarkan akan hengkang ke Barcelona. Lukaku mau reuni dengan Conte di Tottenham. Situasi Romelu Lukaku memunculkan spekulasi tentang kelanjutan karirnya di Chelsea. Lukaku diklaim berminat bereuni dengan Antonio Conte di Tottenham Hotspur. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Romelu Lukaku bisa saja mencoba dan mendesak pertemuan kembali dengan Conte yang kini melatih Tottenham usai meninggalkan Inter Milan. Lukaku diklaim berminat bereuni dengan Antonio Conte di Tottenham. Seperti diketahui, Lukaku begitu tajam saat ditangani Conte dengan torehan 64 gol dan 17 assist dalam 95 penampilan untuk Nerazzurri. Thiago Silva resmi perpanjang kontrak dengan Chelsea. Bek tengah berpengalaman Thiago Silva masih akan berseragam Chelsea sampai tahun depan. Thiago Silva telah resmi memperpanjang kontrak dengan klubnya. Meski usianya sudah mencapai 37 tahun, Thiago Silva masih terus dipercaya sebagai pilar di jantung pertahanan Chelsea. Secara keseluruhan, ia tercatat sudah membuat 56 penampilan dan memenangi gelar juara Liga Champions dan Piala Super Eropa. Sedangkan di musim ini, Thiago Silva sudah bermain di 22 pertandingan di seluruh kompetisi dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist. MU versus Wolves, setan merah tumbang 0-1. Bermain di Old Trafford, Manchester United menelan kekalahan di laga perdana mereka di tahun 2022, menjamu Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris
Setan Merah tumbang 0-1 lewat gol João Moutinho di menit ke-82. Moutinho strikes it! Oh, João Moutinho! Hasil ini membuat MU ada di posisi 7 klasemen sementara dengan 31 poin dari 19 laga, sedangkan Wolves menempel di urutan ke-8 dengan 28 poin dari 19 laga. Vannes versus PSG, Mbappé hat-trick, Les Parisiens, pesta gol 4-0. Babak 32 besar Piala Prancis 2021-2022 mempertemukan Vannes versus PSG. Tim tamu tampil dominan sepanjang pertandingan. PSG mencetak gol pertama di menit ke-28 lewat aksi Presnel Kimpembe. El centro de Nuno a la perfección, el cabezazo, gol! PSG menggandakan keunggulan di menit ke-59 lewat gol Kylian Mbappé. Hacer gol, adelantó Mbappé, tapó el arquero. 12 menit berselang, Mbappé mencatatkan brace. Perfecto, viene Mbappé. Gol. Memasuki menit ke-76, Mbappé mencetak gol ketiganya ke gawang Vannes. Gran pase, se la dan Mbappé, gol de Mbappé, gol. Skor 4-0 untuk PSG bertahan hingga laga usai. Phil Jones kembali perkuat MU setelah menanti 707 hari. Nama Jones tercantum dalam starting line-up MU yang bermain menghadapi Wolverhampton. Masuknya Jones cukup mengagetkan publik apalagi ia memiliki riwayat cedera yang panjang dan sudah absen selama 707 hari. Namun melihat stok bek tengah MU saat ini hanya ia dan Rafael Varane yang kondisinya fit. Jones dimainkan selama 90 menit. Penampilannya terbilang bagus dalam menjaga lini belakang MU. Huskort mencatat ia melakukan 3 tackle sukses, 2 sapuan, 2 intercept, dan sekali menang duel udara. Jones juga mencatat 90% akurasi umpan. Malang, Phil Jones juga ikut andil dalam gol kemenangan Wolves di menit ke-82. Ia berhasil membuang bola crossing dari Adama Traore, namun João Moutinho sukses mengambil second ball, lalu melepaskan tembakan yang menjebol gawang David De Gea. MU pun kalah 0-1. Momen frustasi Ronaldo dan rekan saat MU dipermalukan Wolves di kandang. Manchester United harus mengakui keunggulan tim tamu Wolverhampton Wanderers di lanjutan Liga Inggris 2021-2022. MU kalah 0-1 dan para pemain tampak frustasi usai pertandingan. Usai wasit meniup peluit panjang, para penggawa MU tampak sedih dan frustasi. Cristiano Ronaldo menendang bola dengan kencang dengan raut wajah kesal. Ronaldo bahkan tak menghiraukan para penggemar yang menantinya di tribun dekat lorong stadion. Selain Ronaldo, Phil Jones juga terlihat amat menyesal. Ia sampai menundukkan kepalanya di rumput lapangan. Bruno Fernandes juga serupa. Bruno memegangi kepalanya sembari berjalan tertunduk lesu. Ralf Rangnick akui Manchester United bapuk saat dibungkam Wolves di Old Trafford. Pelatih MU Ralf Rangnick mengaku timnya tampil buruk saat melawan Wolves. Menurutnya, kondisi tim seperti kembali lagi ke permainan lama saat ia belum direkrut MU. Kami sama sekali tidak bermain bagus secara individu maupun secara tim, kata Rangnick dikutip dari The Guardian. Hari ini kami memperlihatkan masalah serupa yang dialami tim 3 atau 4 minggu lalu sebelum saya tiba. Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk mengembangkan DNA dengan dan tanpa bola. Lanjutnya. Pergantian Greenwood disoraki fans MU, ini penjelasan Rangnick. Mason Greenwood tampil cukup oke, tapi malah digantikan oleh Bruno Fernandes saat Manchester United dipermalukan Wolverhampton 0-1. Rangnick menyebut pergantian Greenwood dengan Bruno Fernandes dilakukan demi tetap memiliki striker murni di atas lapangan. Apalagi menurut pelatih Jerman itu, penampilan Greenwood tidak cukup menonjol. Pertanyaannya tadi adalah apakah saya harus menarik Mason atau Eddie? Itu tadi pertanyaannya. Kami memutuskan mempertahankan Eddie karena lebih ofensif, lebih menyerang di antara kedua pemain. Saya menarik Mason, itulah keputusan saya, kata Rangnick. Kami juga bisa saja melakukannya dengan cara yang berbeda, tetapi sorakan itu menunjukkan seberapa sayangnya supporter kepada Mason sebagai pemain homegrown, dan seperti yang sudah saya katakan, usaha dan penampilan dia memang tidak menonjol, tetapi setidaknya dia tadi menjadi salah satu dari pemain yang tampil lebih baik pada hari ini. Lanjutnya.
Punya sikap buruk, Cristiano Ronaldo tak pantas jadi kapten Manchester United. Cristiano Ronaldo dinilai tak pantas menjadi kapten Manchester United karena mempunyai sikap yang buruk. Dalam laga melawan Wolves, Ronaldo memang ditunjuk menjadi kapten Manchester United oleh Ralf Rangnick. Akan tetapi keputusan Rangnick menunjuk Ronaldo sebagai kapten rupanya ditentang oleh legenda Manchester United, Paul Ince. Dilansir dari Sport Bible, Ince menyebut kalau Ronaldo tidak pantas menjadi kapten Manchester United. Ince menyoroti sikap buruk Ronaldo yang tak mau memberikan salam kepada penonton tiap kali keluar lapangan saat Manchester United kalah. Padahal sikap tersebut dinilai seharusnya dilakukan oleh seorang mega bintang sekaligus kapten yang menjadi panutan seluruh pemain. Jose Mourinho dikabarkan coba datangkan Tanguy Ndombele ke AS Roma. Pelatih klub Liga Italia AS Roma, Jose Mourinho dikabarkan tengah mencoba untuk mendatangkan gelandang Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim dingin pada Januari ini. Dikutip dari Football Italia, Jose Mourinho bersama AS Roma akan mengajukan peminjaman kepada Tottenham Hotspur untuk Tanguy Ndombele dengan opsi pembelian di akhir musim nanti. Munculnya kabar ketertarikan Jose Mourinho untuk mendatangkan Tanguy Ndombele karena dilaporkan pemain asal Prancis tersebut tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Tottenham Hotspur sebelumnya harus mengeluarkan uang sebesar 60 juta euro atau 969 miliar rupiah untuk mendatangkan Tanguy Ndombele dari Lyon, dan saat ini diperkirakan pemain Prancis tersebut memiliki harga sekitar 30 juta euro atau sekitar 484 miliar rupiah. Tammy Abraham tabrakan mobil saat hendak latihan di Roma. Bintang AS Roma Tammy Abraham mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju latihan AS Roma Senin 3 Januari. Mobilnya tabrakan dengan Porsche Cayenne yang dikemudikan seorang perempuan. Lokasi kejadian berada di dekat pusat belanja Euromatu, Roma. Tammy Abraham dilaporkan langsung keluar dari mobil dan memeriksa kondisi pengemudi mobil yang ditabraknya. Tidak ada cedera yang dialami kedua pengendara tersebut. Polisi tidak dipanggil lantaran masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Abraham kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Trigoria. Arsenal segera boyok bomber Liga Spanyol gantikan Aubameyang. Arsenal jadi kandidat kuat memboyong Alexander Isak untuk menggantikan Pierre-Emerick Aubameyang setelah Real Sociedad menolak menjualnya ke Barcelona. Memasuki bursa transfer musim dingin pada Januari ini, penyerang tengah menjadi sektor prioritas bagi Arsenal. Pasalnya, mereka berpotensi berpisah dengan bintang veteran Pierre-Emerick Aubameyang. Alexander Isak sendiri mencuri perhatian berkat ketajamannya musim lalu ketika ia mencetak 17 gol dari 34 laga Liga Spanyol. Musim ini, ia baru mencetak 4 gol dari 16 laga di kompetisi yang sama, tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketertarikan terhadapnya. Presiden Barcelona isyaratkan bakal angkut Haaland dari Dortmund. Presiden Barcelona Joan Laporta mengisyaratkan pihaknya bakal mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Barcelona sendiri sebenarnya punya masalah finansial, jadi mereka tak diperhitungkan dalam perburuan Erling Haaland. Akan tetapi Barcelona tampaknya masih memiliki kemampuan untuk bisa mendatangkan Haaland. Hal tersebut terungkap dari pengakuan Joan Laporta. Kami sedang bekerja untuk membangun tim papan atas. Segalanya mungkin jika kami melakukannya segala sesuatunya dengan baik, ungkapnya saat ditanya soal perekrutan Haaland. Dan saya yakin kami akan melakukannya. Para pemain top terbuka untuk bergabung dengan Barca. Kami pasti memulihkan status kami, keluar Laporta. Barcelona kembali tertimpa musibah, Pedri dan Ferran Torres positif COVID-19. Nasib buruk kembali menimpa Barcelona saat Pedri dan Ferran Torres terkonfirmasi positif COVID-19 Selasa 4 Januari. Mereka pun harus menjalani masa karantina di rumahnya masing-masing untuk memulihkan diri. Pedri dan Ferran Torres dinyatakan positif COVID-19. Para pemain dalam kondisi sehat dan diisolasi di rumah masing-masing. Klub telah memberitahu otoritas terkait, tulis pernyataan resmi Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!